Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kembali bertemu dengan saya untuk bersama-sama bersatu hati dalam doa Selasa 11 April 2023. Tema hari ini saya beri judul Atas Nama Tuhan Yesus. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tentu ingat dengan sebuah film berjudul Tarzan. Tarzan adalah anak sebuah keluarga bangsawan Britania yang ditinggalkan di pantai Afrika oleh para pemberontak. Orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil. Lalu ia dibesarkan oleh kera-kera besar yang spesiesnya tidak dikenal oleh ilmu pengetahuan. Alhasil, Tarzan tumbuh dengan perilaku mengikuti lingkungan di mana dia dibesarkan. Cara dia berpikir, cara ia bertindak, tak ubahnya kera-kera yang telah membesarkannya. Begitu pula dengan kita. Lingkungan tempat kita tumbuh dan dibesarkan sedikit banyaknya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Tentu ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kita dalam kita berpikir, berbicara, dan berbuat. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan jemaat di Kolose. Kolose adalah kota kuno di Frigia yang terletak di Likus, yaitu muara sungai Meander. Kota ini terletak sekitar 19 km di utara Laodikia dan dekat jalan raya dari Efesus ke sungai Efrat. Pada masa Helenis, kota ini menduduki tempat yang cukup penting dalam perdagangan, meskipun pada abad pertama kedudukannya serta jumlah penduduknya banyak sekali berkurang. Selain itu, dalam kehidupan jemaat Kolose juga terdapat salah satu paham yang disebut Gnostik. Paham ini membentuk perkataan dan perilaku masyarakat ataupun moralitas masyarakat dengan pemahaman bahwa dunia materi ini jahat dan kotor, sehingga tubuh manusia juga kotor dan jahat. Oleh sebab itu, agar tidak liar, maka tubuh yang kotor dan jahat ini harus dikekang. Caranya, dengan melakukan bermacam-macam ritual yang menyakiti tubuh, hingga terbilang sangat ekstrim. Di tengah situasi dan kondisi inilah, jemaat Kolose tumbuh dan berkembang,
yang tentunya dapat dan ikut mempengaruhi serta membentuk kehidupan iman mereka. Untuk itulah Paulus melayangkan suratnya kepada jemaat di Kolose. Ia mengingatkan dan menasihati jemaat cara hidup yang benar sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya. Pertama, Paulus menyarankan dan menasihatkan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang kedua, bersikaplah sabar seorang terhadap yang lain, dan sedia untuk mengampuni orang lain. Ketiga, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Keempat, penuhilah hati kita dengan damai sejahtera Kristus. Yang kelima, bersyukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Yang keenam, persilakan firman Tuhan tinggal di dalam hati kita dan di antara kita, agar kita memiliki hikmat untuk mengajar, menegur, memuji, dan bermazmur bagi Allah. Dan yang ketujuh dan terakhir, berpikirlah, berkata-katalah, dan berbuatlah atas nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah yang membedakan pengajaran Paulus dengan paham gnostik. Paulus mengajak jemaat Kolose untuk menata kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Nasihat Paulus ini tentu masih sangat relevan dengan kehidupan jemaat saat ini, yang juga berada di tengah situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi dan membentuk iman percaya kita. Maukah kita mengikuti nasihat Paulus? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami hidup di tengah situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi dan ikut membentuk iman percaya kami. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami agar terus mengelola kehidupan ini sebagai umat yang telah Engkau pilih dan kasihi. Mampukan kami senantiasa melandaskan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam nama-Mu, dalam kasih-Mu yang akan terus menyertai tidur kami sepanjang malam ini. Amin.